Berbicara mengenai pesta demokrasi yang akan dilakukan di Indonesia tanggal 17 April 2019, ini kita melihat bahwa sebagian nanti pemilih ada lebih dari 19 juta pemilih milenials di Indonesia. Artinya anak-anak muda menjadi perhatian khusus nih dalam kontestasi politik 2019. Menurut Mas Kadafi, gimana kalau di Lampung, Mas? Apakah memang anak muda juga masih menjadi sektor utama nih untuk menjadi potensi utama juga untuk kita memberikan edukasi soal pemilu juga? Ya pastinya ini harus kita berikan edukasi kepada generasi muda bahwa suara mereka itu sangat menentukan Indonesia yang akan datang. Apalagi yang akan menikmati di saat bonus demografi itu adalah generasi muda yang hari ini mereka mendapatkan kesempatan hak pilihnya. Nah ini yang harus mereka pahami dan melihat secara nyata program-program visi misi para calon legislatif biar mereka tidak salah dalam memilih. Kalau di Lampung, Mas, gimana sih kultur politiknya ini? Kan anak-anak muda yang mengatakan masih apatis nih orang-orang Lampung begitu ya. Apa yang kemudian edukasi apa yang selama ini sudah kita berikan untuk anak-anak muda? Ya pastinya seperti saya dari pas saat saya di HIPMI. Ya apalagi backgroundnya saya mulai merubah mindset generasi muda, para pengusahanya, semacam pengusaha muda. Kita itu generasi muda, organisasi tidak berpikir hanya untuk diri kita aja, tetapi kita bagaimana mencetak para young entrepreneur untuk bisa melanjutkan estafet perjuangan kita ini. Karena apa? Zaman sekarang nggak seperti zaman dulu. Kita hanya punya bisnis, tinggal di Lampung, ya bisnisnya di Lampung. Paling mentok itu di Palembang. Hari ini, Anda duduk di Lampung, Anda bisa mengelola usaha itu seluruh provinsi ataupun mancanegara. Kan seperti itu. Ini harus mulai kita rubah. Makanya saya dorong waktu itu teman-teman HIPMI itu bangun HIPMI perguruan tinggi. Di mana nanti anak-anak muda yang pingin ke entrepreneur, kita arahkan, mereka akan magang di kakak-kakak di HIPMI-nya. Misalnya teman-teman yang usahanya tour and travel semacam, mereka ikut dulu. Ya seperti magang lah semacam. Dari situ dibimbing semacam, dan nantinya kan baru terbuka wawasan kepada dia. Wah, kayaknya tour ini nggak cocok deh sama saya. Saya ingin magang yang lain lagi gitu. Nah, ini yang saya dorong. Bagaimana teman-teman punya fungsi sosial untuk mendorong lahirnya para pengusaha-pengusaha baru. Seperti halnya dulu, orang jadi pengusaha itu kalau saya melihat ada dua aspek. Pertama aspek by nasab sama by nasib. Ya kan? Yang nasab bapaknya pengusaha, dia jadi pengusaha. Ada by nasib. Apa itu by nasib? PNS nggak lulus, ya kan? Kemudian jadi alternatif. Nyalek nggak berhasil, ujungnya coba-coba peruntukan di kampung ada lahan, wah dikelola, bangun buah-buahan organik semacam, ujungnya jadi pengusaha kan gitu. Jadi sekarang kita dorong para pengusaha itu by design. Jadi bukan lagi coba-coba. Jadi pengusaha benar-benar harus memang passionnya begitu. Makanya sama halnya juga dengan politik hari ini, kita menginginkan memang ke depan Indonesia itu memang dipimpin oleh orang-orang yang matang, bukan lagi orang yang kagetan. Gitulah. Jadi kita harus mulai mengkonsep generasi muda berpikirnya udah lebih cerdas, lebih terbuka wawasannya. Baik, Mas Kadafi ini kan kita mengenal bahwa backgroundnya dari HIPMI, kemudian juga dari Kadin, artinya masih berkutat dengan bisnis begitu ya. Ada orang yang menganggap ketika seorang pengusaha terjun ke dunia politik, yang dikhawatirkan adalah ketika dia memberikan kebijakan atau membuat suatu kebijakan akan menguntungkan dirinya sendiri dengan semua usahanya. Gimana tanggapan Anda, Mas? Ya itu kan nggak terlepas dari background semacam. Kalau saya kan background saya memang selain bisnis, usaha semacam, saya nggak lepas dari background orang tua saya itu sangat peka dengan program sosial. Kita tahu hari ini ya alhamdulillah orang tua saya itu kita membina setiap karyawan saya itu menjadi orang tua asuh minimal untuk satu orang anak yatim. Hari ini saya punya 8.000 anak yatim yang disantuni setiap bulan, setiap bulannya. Kemudian kita ada program pembinaan. Karena kita evaluasi adik-adik yatim ini umur 10 tahun, jangankan doa sholat, niat sholat aja mereka nggak bisa. Karena ibunya terjadi tulang punggung keluarga, otomatis mereka kurang lah dalam yang memberikan materi-materi asuhnya. Kemudian setiap minggu kita berikan mereka materi-materi keilmuan. Kemudian kita support mereka.
yang berhasil mereka pendidikannya bagus, ibunya kita umrohkan. Kemudian yang hafiz Quran kita berikan beasiswa dan mereka kita berikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi nanti di kedokteran. Nah, ini yang menjadi landasan awal bapak saya menginginkan saya ke politik. Itu awalnya itu dicetuskan oleh bapak saya. Vi, hari ini saya udah tua, orang tua saya umurnya udah 73 tahun. Kamu udah sukses mengembangkan usaha saya, kampus saya di Aceh, di Lampung, di Batam, di Jakarta. Hari ini kamu sukses membawa rumah sakit kita jadi hebat. Saya ingin kamu bukan hanya bermanfaat kepada adik yatim dan juga keluarga besar, tetapi kamu punya manfaat untuk bangsa dan negara. Salah satu karena itu sosial dengan kamu masuk di politik. Karena apa? Kamu memang saya udah landasi dibentuk dengan sisi keagamaan, keluarga yang religius kan ya. Saya dari kecil kan belajar kitab kuning dan sebagainya. Jadi saya ingin kamu memang ya saya dorong benar-benar mengabdikan diri, menjadikan politik itu bukan sebagai tempat kamu bergantung hidup, tetapi lebih kepada kita melihat nyatanya sekarang bahwasannya orang-orang menjadikan politik sebagai ladang keuntungan bagi hidup mereka. Kalau saya mah amanah orang tua saya yang nggak mungkin saya bantah, yaitu adalah kamu harus jadikan politik sebagai ladang amal, sebagai wasilah kebaikan yang lebih besar. Karena apa? Semua orang di parlemen pastinya akan mewakili dari kaumnya, golongannya, ya kan? Misalnya disupport dari kalangan pengusaha, pasti yang difikirkan pertama bagaimana mensejahterakan pengusahanya, baru karyawannya. Tetapi saya didorong ke sana itu bagaimana kamu ada warna baru yang menjadi aspirasi generasi bawah, orang-orang yang kurang beruntung. Kalau menurut Mas Qaddafi, apa yang paling aspirasi yang saat ini yang paling penting harus disuarakan ketika nanti dipercaya masyarakat? Kita tahu bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi hari ini. Karena apa? Yaitu pola pikir kita kan ngurusin dulu, atasnya baru ke bawah. Ya kan, kita jarang sekali berpikir itu bagaimana bottom up kan gitu. Bagaimana kita mengurusi bawah dulu, baru atasnya akan baik gitu. Ini jadi dari bawahnya dulu begitu? Ya, kan ini udah berimbang. Yang atas tuh udah banyak yang ngurusin. Nah, Vi, kata bapak saya, Vi, jangan salahkan kebijakan politik jika tidak berpihak kepada orang-orang yang kurang beruntung. Karena apa? Semua mewakili golongannya. Oleh karena itu jika kamu ke politik, kamu mewakili golongan bawah. Insya Allah ya akan banyak kemaslahatan yang bisa kamu lakukan. Karena saya menjadikan politik sebagai wadah ladang amal yang mengejar apa? Keberkahan hidup aja, Mbak. Kalau saya hidup hari ini mau ngapain lagi? Saya ini jadi ketua Kadin hari ini. Saya alhamdulillah sukses bangun usaha orang tua. Saya bisa membangun usaha pribadi. Dan Anda boleh cek coba, Nifsaf Malati, usaha saya. Bapak saya nggak ikut peran yang cukup luar biasa. Jadi artinya pure itu bisa Anda jalankan sendiri begitu? Insya Allah, ya untuk kemaslahatan umat semacam. Modal hidup itu kan dengan ketulusan dan ikhlas semacam. Itu modal hidup saya. Jadi nggak pernah ngerasa capek apapun itu. Bisa mendengar, bisa memberikan kemaslahatan kepada umat. Itu menjadi suatu keberkahan. Hidup itu jangan selalu mengukur itu segala sesuatu dengan materi. Nggak jaminan. Habis itu apa? Kalau kita hanya mengejar kedudukan itu hanya sesaat. Ya, ngejar mau di DPR RI ngejar kedudukan. Selalu ada hal yang terus begitu yang ingin dicapai. Ya pastinya kan semakin kita sukses semakin banyak hal yang bisa kita lakukan. Gak usah jauh-jauh nih. Saya jadi ketua Kadin aja hari ini. 3 bulan sekali saya bisa ketemu Pak Jokowi untuk menyampaikan satu isu tentang daerah. Ya kan? Pastinya kan saya bisa memberikan masukan-masukan positif semacam. Kayak hari ini ya gak usah jauh-jauh lah. Semua pejabat-pejabat segala macam BUMN, ya kan GM-nya kan wakil ketua saya di Kadin. Otomatis apa? Adik-adik yatim saya bisa masuk ke sana. Ya kan? Artinya ada relasi yang bisa dimanfaatkan untuk bisa dimanfaatkan kan. Mereka bisa masuk ke sana. Kemudian apa? Wah, adik-adik beasiswa segala macam yang prestasi segala macam bisa kita dorong ke perbankan, ke BUMN dan sebagainya. Kemudian apa? Kita bisa nyari peluangnya. Mereka diterima nih di Astra. Kita akan cari ini. Bagaimana dia bisa penjualannya bagus? Kita cari teman-teman Kadin nih yang mau belanja lewat sini kan gitu. Itu strategi yang kita lakukan. Ujungnya apa? Bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan kita harapkan nantinya pendidikannya semakin berkualitas merekanya. Dan juga lingkungannya akan terangkat.
Baik, luar biasa sekali. Mas, kita akan sambung lagi. Iya. Tapi setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Rumah Pemilu Kompas TV.